Teman-teman dan sahabat-sahabatku, senang sekali bisa menjumpai Anda semua, terutama para petani yang sering melakukan pencampuran, serta para pemilik kios dan rekan-rekan agronomis yang berkepentingan dengan pencampuran pestisida. Pada kesempatan ini kita akan membahas pencampuran pestisida yang bertujuan untuk menghemat tenaga dan waktu aplikasi, yang pada akhirnya juga bertujuan untuk menghemat biaya aplikasi pestisida. Akan tetapi, sebelum memulai atau sebelum kita masuk ke presentasi kedua, ada baiknya saya ingatkan beberapa poin tentang prinsip pencampuran pestisida yang telah kita pelajari pada presentasi pertama. Maksudnya agar teman-teman dan sahabat-sahabat benar-benar memahami prinsip-prinsip pencampuran ini dan bisa memanfaatkan untuk kepentingan kita bersama. Saya ingatkan bahwa ada dua macam campuran pestisida. Yang pertama adalah ready mix atau formulasi campuran atau campuran siap pakai. Ini adalah campuran bahan aktif pestisida yang dilakukan oleh formulator atau pabrik pestisida. Sedang petani hanya tinggal menggunakannya saja. Dalam campuran siap pakai yang dicampur adalah bahan aktif. Bahan aktif pestisida yang tentunya oleh formulator sudah ditelusuri, dan oleh karena itu dijamin bahwa bahan-bahan aktif yang digabungkan cocok satu dengan yang lainnya. Di dalam pabrik campuran ini kemudian ditambah dengan adjuvan atau bahan pembantu dan karier atau bahan pembawa, dan diformulasi dalam berbagai macam bentuk seperti BG, EC, SL, WP, SP, dan sebagainya. Dan akhirnya menjadi produk jadi yang dapat kita beli di kios-kios pestisida. Kemudian campuran yang kedua adalah pencampuran tank mix. Ini yang dilakukan sendiri oleh petani pengguna di lapangan. Dalam tank mix yang kita campurkan adalah formulasi pestisida konsentrat seperti yang kita beli di kios-kios. Dalam pencampuran tank mix kita harus tahu bahan aktif dari masing-masing produk dan mencari tahu apakah bahan-bahan aktif yang terkandung di dalam masing-masing formulasi boleh dicampur. Sesudah itu kita masih harus mencari tahu apakah bentuk formulasi dalam contoh adalah EC dan SP cocok atau kompatibel satu dengan lainnya. Selanjutnya saya ingin ingatkan tentang 3 prinsip dasar pencampuran pestisida. Yang pertama, kita harus mengetahui untuk apa kita mencampur pestisida. Untuk itu ada 4 tujuan mencampur pestisida. Yang pertama adalah menghemat waktu dan tenaga aplikasi. Yang kedua, memperluas spektrum pengendalian. Yang ketiga, meningkatkan daya bunuh pestisida. Dan yang keempat, memecah OPT yang sudah resisten atau mencegah agar OPT jangan resisten. Masing-masing tujuan ini mempunyai syarat-syarat yang berbeda. Oleh karena itu kita harus tahu benar mengapa kita harus mencampur. Yang kedua yang kita harus tahu adalah mencari informasi apakah bahan aktifnya boleh atau bisa dicampur. Nah, celakanya dalam praktek kita tidak bisa mengetahui apakah bahan aktif yang satu bisa dicampur dengan bahan aktif yang lain. Mungkin kita bisa memeriksa pada labelnya. Barangkali ada pembatasan khusus atau larangan pencampuran dan sebagainya. Atau kalau kita tidak mendapatkan sesuatu informasi pada labelnya, kita bisa mencari data dari sumber-sumber yang otoritatif atau yang dapat kita percaya. Pada presentasi pertama saya cantumkan kutipan dari
The Pesticide Manual, beberapa contoh bahan aktif yang tidak boleh dicampur. Saya berikan juga beberapa bahan aktif yang tidak boleh dicampur dengan bahan yang bersifat alkali. Untuk ini silahkan lihat kembali atau dengarkan kembali presentasi bagian pertama tentang pencampuran pestisida ini. Sesudah kita mendapatkan bahwa bahan aktif dalam formulasi itu boleh dicampur, selanjutnya kita harus mencari tahu apakah formulasi dari pestisida yang akan kita campur itu kompatibel satu sama yang lain. Untuk ini kita bisa membuat tes atau pengujian sedikit untuk melihat apakah formulasi kita akan menghasilkan campuran yang baik. Campuran yang baik akan menghasilkan suatu larutan yang tidak mengendap, tidak memisah, tidak menggumpal, warna tidak berubah, dan suhu tidak naik. Ini adalah gambaran beberapa tanda bahwa formulasi tidak bercampur dengan baik. Yang pertama adalah terjadi penggumpalan atau gel, kemudian yang kedua memisah atau mengambang, kemudian yang ketiga ada endapan padat di bagian bawah dari wadah tempat kita mencampur pestisida. Demikian adalah hal-hal yang perlu kita ingat dari presentasi yang pertama. Kemudian kita akan masuk sekarang pada bagian utama, yakni pencampuran untuk menghemat tenaga serta waktu aplikasi, yang pada ujung-ujungnya juga merupakan penghematan biaya penyemprotan. Apakah yang dimaksud dengan pencampuran untuk menghemat waktu dan tenaga? Kita akan mengambil beberapa contoh. Misalnya, pada saat yang sama tanaman padi kita diserang oleh hama wereng dan sekaligus penyakit bercak coklat Helminthosporium. Maka insektisida untuk pengendalian hama wereng akan kita campur dengan fungisida untuk mengendalikan penyakit bercak coklat, untuk menghemat waktu dan tenaga saat aplikasi. Tentu akan sangat merepotkan kalau misalnya kita menyemprot sendiri-sendiri. Pagi-pagi kita menyemprotkan insektisida untuk wereng, kemudian 1-2 jam kemudian kita menyemprot lagi dengan fungisida untuk Helminthosporium. Tentu akan sangat merepotkan dan biayanya juga banyak. Kemudian contoh yang kedua, apabila cabai kita diserang oleh ulat bor, Heliotis, dan bercak daun Cercospora, maka insektisida untuk Heliotis boleh disemprotkan bersama dengan fungisida untuk Cercospora. Jadi, pada pencampuran untuk menghemat waktu dan tenaga, yang kita campur adalah insektisida dan fungisida, tentu yang cocok satu sama lain. Kemudian ini adalah syarat-syarat untuk tank mix pencampuran dengan tujuan untuk menghemat waktu dan tenaga. Yang pertama, OPT sasarannya berbeda. Umumnya yang satu hama dan yang lain adalah penyakit tanaman. Misalnya, kemudian bahan aktif yang dicampurkan cocok untuk masing-masing OPT yang menjadi sasaran aplikasi. Dalam hal ini adalah insektisida akan kita campur dengan fungisida, atau akarisida dengan fungisida, atau akarisida dengan bakterisida, dan sebagainya. Dan masing-masing adalah yang cocok untuk sasarannya sendiri-sendiri. Kemudian yang ketiga, kita harus tahu bahwa bahan aktif dari kedua formulasi yang kita campur boleh dicampur. Kemudian selanjutnya, dosis dan konsentrasi untuk masing-masing produk yang dicampur tidak boleh dikurangi. Karena kalau dikurangi tentu salah satunya nanti akan tidak mempan untuk mengendalikan OPT yang menjadi sasaran kita.
Kemudian terakhir untuk tank mix, formulasi yang dicampur secara fisik kompatibel satu dengan yang lainnya. Kita akan mengambil beberapa contoh. Misalnya, kita mempunyai tanaman, katakanlah cabai, di sana ada hama trip dan ada penyakit Cercospora. Maka dalam hal ini insektisida untuk trip misalnya dosisnya adalah 0,5 ml per liter. Kemudian fungisida untuk Cercospora misalnya 2 ml per liter air. Maka ini kita campurkan sehingga total dalam campuran kita mendapat 2,5 ml insektisida plus fungisida di dalam setiap liter air. Kita berikan contoh perhitungannya sebagai berikut. Sebelumnya saya ingatkan, hati-hati kalau campuran terlalu banyak, maka larutan bisa menjadi terlalu pekat. Kadang-kadang berbahaya untuk tanaman. Jangan langsung dicampur dari botolnya. Larutkan dulu masing-masing formulasi dalam air secara terpisah. Kemudian kita periksa kompatibilitas dari campurannya. Contohnya, misalnya kita akan mendapatkan campuran dalam 1 liter air. Kemudian kita buat dalam 1 ember kecil insektisida untuk trip 0,5 ml campur dalam katakan setengah liter air. Kemudian di tempat yang lain kita campurkan fungisida untuk Cercospora 2 ml dalam setengah liter air misalnya. Kemudian keduanya kita campur sehingga menjadi satu campuran yang berisi 2,5 ml air per 1 liter 2,5 ml insektisida plus fungisida di dalam 1 liter air. Disinilah kita memeriksa kecocokan campuran. Apakah terjadi pengedapan? Apakah terjadi pemisahan? Apakah terjadi penggumpalan? Apakah warna berubah? Apakah suhu naik? Kalau semuanya tidak terjadi, artinya tidak mengendap, tidak memisah, tidak menggumpal, warna tidak berubah, dan suhu tidak naik, maka kita bisa memperkirakan bahwa formulasi dari campuran tersebut bisa kita campur. Kemudian kita coba perhitungan untuk membuat campuran untuk 1 tangki atau 14 liter air. Maka di sini kita akan menggunakan insektisida untuk trip 0,5 ml kali 14 sama dengan 7 ml. Kita campurkan dulu dalam wadah terpisah dalam 1 liter air. Kemudian pada wadah yang lain kita campurkan fungisida untuk Cercospora 2 ml kali 14 sama dengan 28 ml ke dalam 1 liter air. Kedua larutan ini kemudian kita campur menjadi satu sehingga kita mendapatkan 3 ml campuran pestisida, dalam hal ini insektisida dan fungisida dalam 2 liter air. Untuk mendapatkan larutan 14 liter atau 1 tangki, kita akan menambahkannya 12 liter air sehingga totalnya kita mendapatkan larutan 35 ml pestisida, dalam hal ini insektisida plus fungisida dalam tangki 14 liter air. Sekian dulu bahasan kita mengenai campuran pestisida, tapi sebelum kita tutup saya ingatkan lagi bahwa campuran untuk menghemat waktu dan tenaga yang dicampur adalah fungisida dan insektisida. Kita harus cari informasi apakah bahan aktifnya boleh dicampur. Kemudian kita membuat tes kecil apakah formulasinya kompatibel satu dengan yang lain, yang ditandai dengan tidak ada pengendapan, tidak ada pemisahan, tidak menggumpal, warna tidak berubah, dan suhu tidak naik. Sekian dulu teman-teman untuk saat ini. Lain waktu kita akan lanjutkan dengan campuran
untuk memperluas spektrum pengendalian. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di kesempatan lain.